Yo, welcome back to our channel Palembang Subkultur. Kembali lagi bersama saya Toel dan saya Jimmy dari Musafir Rock and Roll. Jadi ini menjelang maghrib. Oh, jelang maghrib. Dan kita ini tempat lagi di sebuah kafe ya. Di daerah mana nih, Le? Jalan Kapten Arifai, satu lingkungan kantor pos Arifai ya. Jalan Kapten Arifai, Lawang Kidul. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol sama Musafir Rock and Roll nih. Jadi dia juga baru balik dari negerinya Paman Kober. Amerika ya. Amerika di kurang lebih 6 bulan lah ya, Le ya. Dan juga banyak kisah-kisah menarik dia dan juga kita akan ulas lah ya. Nah, Le, gimana kabar ini sekarang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Keluarga sehat. Sehat, keluarga. Masih bujangan, belum bujangan. Oh, ya. Nah, ini Le, kira-kira waktu sebelum ke sana nih, pasti ada persiapan lah ya untuk ke Amerika. Dan memang si Jim ini hobi traveling ya. Dan Asia, Eropa deh. Amerika, maksudnya sebelumnya kayak negara Asia dan di Eropa lah ya, berapa. Dan apa sih ini Le, persiapan buat ke Amerika tuh apa tuh? Yang jelas visa. Oh, visa ya? Visa, jadi ya bisa dibilang ya, visa Amerika itu adalah visa tertinggi, kasta tertinggi di dunia pervisaan. Le. Oh, memang ya? Ini visa tersulit dan termahal. Oh, oke. Jadi kalau kita punya visa Amerika itu kita mudah-mudahan ya 99% akan di paspor kita kalau ada visa Amerika kita akan dengan gampang di-approve untuk visa negara lain. Negara lain ya. Itu seperti itu. Walaupun aku belum nyoba ya. Setelah pulang dari Amerika aku belum lagi nyoba approve negara lain. Jadi sebelum ke Amerika aku ngulik ya? Informasi tentang Amerika ya. Karena aku ngisinya mandiri, bagaimana cara pengisiannya, tips and trick untuk interview dan lain-lain lah. Jadi intinya aku banyak belajar dari beberapa channel YouTube teman-teman, dan kemudian setelah siap aku melakukan pembayaran DS160. Jadi kita mengisi formulir namanya DS160 ya. Kemudian setelah selesai kita submit, kita bayar, dan setelah bayar itu 24 jam kemudian kita bisa memilih jadwal untuk interview ya. Dan kalau waktu itu aku kan milihnya di Jakarta karena aku lebih familiar dengan Jakarta, aku memilih Jakarta gitu. Jadi di channel Musafir Rock and Roll memang ada secara teknik ya. Secara teknikal gimana ngisinya bla 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 bla. Pokoknya ini aja lah. Tonton sampai habis lah. Udah jadi konsultan. Ada informasi cara membuat mengisi DS160 dan lain-lain. Mungkin udah jadi ini juga, saya konsultan nih sekarang. Mengisi visanya di saya pun boleh. Nah, berapa 6 bulan itu kan udah pertama nih ke Amerika nih, apa sih ini Le? Ada keinginan atau apa kayak gitu? Jadi gini Le, gitu. Bisa dibilang kalau lihat di IG ku ya Le ya. Fotoku tuh lebih ke negara eksotik lah ya, ke negara-negara yang masih tradisional dan lain-lain. Bisa dibilang sangat minim aku mengunjungi negara-negara modern. Bisa dibilang aku pun menolak untuk datang ke negara-negara yang modern. Tapi ada tapinya lah ya. Pengecualian kali ya, kalau di New York itu aku entahlah ya, aku belum pernah mempunyai mimpi besar selain pergi ke New York. Oh gitu. Dan ya seperti kita pernah ngobrol sebelumnya, beberapa band favorit aku musisi itu ya dari New York gitu kayak misalnya musisi Frank Sinatra, bandnya itu kayak Beastie Boys, Biohazard, Ramones dan lain-lain, dan beberapa senimannya kayak Andy Warhol dan Basquiat juga mereka tumbuh besar di sana, berkarya di sana lah. Jadi ya banyak hal musik, film, seni dan lain-lain yang akhirnya membuat aku mengunjungi New York City. Bahkan
lebih gilanya lagi, Le. Anakku pun ku kasih nama Brooklyn karena karena aku waktu persiapan ke Amerika gitu. Jadi anak kedua aku ku kasih nama Brooklyn bukan karena aku pengen sok terlihat USA, tapi memang ada sejarahnya, Le. Jadi saat aku mengurus visa dan itu lagi aku senang Biohazard. Mereka kalau manggung kan we are Biohazard from Brooklyn, New York. Jadi ya itu aku kasih nama sejarahnya anak Brooklyn ya. Iya, Brooklyn gitu. Dan pas nyampe New York ya. New York itu kira-kira ada beberapa tempat lah ya kayak tadi. Nah itu udah kesampaian juga ya, kayak misalnya Brooklyn atau Brooklyn Bridge itu Brooklyn kan Bridge, tempat Biohazard bikin video klip Punishment kalau dasar ya. Aku sudah ke sana dan ke Times Square, ke Central Park, aku ke Dumbo, Liberty. aku ke Liberty, Liberty malah kelupaan nih. Terusnya ya beberapa tempat yang sangat tidak mainstream pun aku datengin. Banyak lah ya aku lupa ya, ke CBGB aku udah ke Joy Raymond's Street ya, Joy Raymond Street ya. Terusnya apa lagi ya aku lupa, dan beberapa tempat selain New York aku juga kunjungin gitu. Jadi ya kalau kata Raymond's, I believe in miracles selalu ya. Saya percaya dengan keajaiban dan aku percaya dengan keajaiban, apapun keinginan itu ketika diperjuangkan mudah-mudahan terwujud. Oke, mantap kali, Mak. Aku yakin lah itu lah dengan pepatah itu. Nah, ke sana waktu itu ya karena kita kan terbiasa traveling lah ya, yang sifatnya backpacker lah ya. Masalah tinggal tuh gimana di situ, Le? Tinggal itu kali ya, kalau misalnya kita punya sanak saudara, om tante ya kita bisa nebeng ya. Tapi kalau untuk solois ya pilihannya ya kalian tinggal ngekos. Jadi di beberapa orang Indonesia itu di daerah Queens ya, itu banyak sekali orang Indonesia, terutama dekat stasiun Grand Avenue Newtown. Mereka tinggal. Jadi mereka misalnya sewa lah ya, sewa rumah itu 1.000 sekian ya, 1.500, 1.400, 1.000 sekian lah, sebulan. Kali 16.000 silakan. Jadi kamar mereka itu tergantung besar kecilnya, tapi umumnya adalah sekitar 700, 800 atau 500 dolar. Itu yang paling murah? Per bulan. Paling murah. Paling murah itu, Le. Jadi New York itu ya orang Amerika sendiri bilang ya, aku tidak tahu ya kebenarannya, validnya berapa persen ya. Kota termahal. Dan City Never Sleep tuh bahkan kota ini ya paling besar ya. Paling besar dan paling besar, paling megah. Makanya aku bilang aku belum pernah sampai ke anjing gini lah dan ya itu gila New York. Dan itu kesan pertama pas datang ya. Itu kesan pertama aku New York tuh ya, dan sampai terakhir pun New York tuh bagi aku edan sih, keren lah ya. New York ya. Kalau kota lain ya sedang-sedang lah. Aku belum pernah sih ke Chicago ataupun ke Las Vegas segala macam. Tapi dibanding kota-kota lain seperti yang aku kunjungi kayak Detroit atau Philadelphia, Scranton, Alabama dan lain-lain, jauh lah New York. Tapi lebih berkesan dari beberapa state tadi yang didatengin New York lah ya. New York. Philadelphia oke lah, Philadelphia masih banyak. Tapi New York yang paling the best lah kalau menurut aku. Gitu ya. Jadi vibe-nya tuh ketika kita sampai sana lah ya. Untuk orang yang senang musik, art lah ya, musik, mural dan lain-lain tuh anjing ini keren. Jadi banyak mural. Orang-orangnya tuh yang bawa radio, terus ya dandanan dreadlock, gimbal gitu lah ya, dan orang main skate dan itu tuh untuk kita yang menyukai hal-hal tersebut. Anjing. Ya kalau aku prinsip ini lah ya, entah kalau orang lain kita boleh sepakat boleh tidak. Kalau jauh-jauh ke Amerika tinggal di kota kecil, kayak kabupaten, desa gitu, nothing spesial lah kalau untuk aku ya. Untuk aku ya terserah kalau setiap orang punya pendapat yang berbeda. Tapi aku sangat-sangat tidak tertarik. Pertama, suasananya tidak nyeni, tidak nyentrik, dan kita lumayan sulit kalau tidak punya kendaraan pribadi. Itu permasalahannya. Karena di states di country ya, di kota kecil itu umumnya kita harus punya kendaraan pribadi, dan angkutan umumnya tidak
jalan seperti New York. Sementara New York itu subway 24 jam, Le. Oh gitu ya. 24 jam. Jadi kasarnya orang yang kantongnya tipis pun bisa mencari hiburan. Oh mantap. Dan banyak tempat hiburan yang gratis. Gitu. Termasuk juga ya kalau kalian mau survive gratis banyak semacam LSM kayak kalian bisa cek Salvation Army. Aku pernah ngelihat dengan mata kepala sendiri orang cuman bawa tas kayak aku tas kayak tote bag segala macam. Mereka ngantri dapat sembako gratis. Nah, jadi banyak bahkan tempat-tempat menyediakan makan gratis kayak di gereja itu tanpa embel-embel ini itu mereka menyediakan makan gratis dan aku pernah mencoba ya. Dan bahkan bukan warga negara situnya ya, imigran ya. Mereka tidak peduli kalian agamanya apa, dari mana lah ya. Apa silakan mau ambil silakan. Humanity-nya ada ya di situ ya. Dan itu mungkin di balik kita mungkin teriak Amerika gini gitu mereka kemanusiaannya jadi ada suatu tempat bisa dibilang kayak puskesmasnya lah ya, health center gitu di Philadelphia itu mengasih pengobatan gratis ya. Gratis, bahkan kalau kita sampai di opname, operasi dan lain-lain itu pengobatan gratis. Wih keren. Bahkan katanya sekolah juga ya? Sekolah juga gratis. Ya sekalipun kita orang tuanya masuk dengan cara ilegal lah ya, dengan visa turis, itu mah sudah sangat banyak lah ya. Sangat banyak ribuan orang, jutaan Indonesia yang tinggal di sana datang dengan visa turis dan tidak balik lagi itu sangat banyak dan mereka beranak pinak, beranak cucu bahkan berapa keturunan ya? Mereka tinggal bahkan kita bakal ketemu orang yang baru setahun 2 tahun sampai yang puluhan tahun sampai 50 tahun pun ada, Le. Itu ya. Dan di sana ketemu ya, Le? Banyak banyak. Itu terutama di daerah Queens. Banyak orang Ambon, orang suku-suku Manado dan lain-lain. Jadi aman lah kita ya. Oh, ada nih orang Indonesia juga kayak gitu. Aman, walaupun ya kita tidak bisa berharap 100% mereka akan menolong karena kulturnya itu sangat ini harus dipersiapkan ya. Mental itu adalah kita tidak bisa menyamakan kondisi berharap sama karena mereka benar-benar sibuk sangat kerja. Jadi ya kalian harus mempunyai informasi yang banyak sebelum pergi ke sana, terutama kemampuan bahasa Inggris. Nah, terus mobilitas di sana kan masyarakat sangat tinggi lah ya. Apalagi di New York lah ya. Nah, jadi si Le ini kan fotografer juga nih. Ada keinginan nggak buat pengen juga nih survive di sini maksudnya kerja kayak gitu. Gimana tuh? Sempet Le. Jadi ya karena aku senang state fotografi ya, kayak aku pernah bilang aku sangat mengidolakan Ross Halfin, fotografer Metallica. Dia waktu Metallica kesini dia yang jadi fotografernya. Aku pengen sampai berkarir lah sebenarnya di sana. Mimpinya seperti itu, tapi ternyata tidak semudah yang dibayangkan karena kita harus mempunyai yang namanya working permit, social security number dan lain-lain itu. Jadi untuk orang lokal citizen mungkin itu selangkah lebih mudah dibanding kita yang datang sebagai pakai visa turis dan lain-lain. Tapi aku masih pengen coba deh. Jadi aku pengen coba lottery green card. Ya kalau misalnya suatu hari aku rezeki, aku balik lagi gitu. Amin. Insya Allah lah. Nah, masalah sok kultur lah ya, pasti ada dari makan, terus itu musim ya? Musim. Gimana tuh kira rasain, Le? Kalau musim sih karena aku pernah lah ya sekali 2 kali ke negara orang, jadi kalau ngerasain salju aku pernah lah, bukan suatu hal yang ini walaupun memang dinginnya minta ampun, Le. Sangat dingin gitu. Jadi siang-siang itu siang hari bolong itu jam 12 maksudnya. Cuaca kalau lagi musim dingin ya turun salju itu dingin gigi kita sampai gemetar. Berapa minusnya, Le? Sampai aku kurang tahu ya, mungkin di bawah 12, di bawah 0 kali ya minus berapa minus gitu ya, aku kurang tahu ya gitu. Jadi kalau panasnya summernya sangat panas di New York ya, kalau dingin ya sangat dingin gitu. Dingin, ya. Philadelphia, New York tuh sangat dingin gitu. Jadi kalau culture-nya mungkin aku tipikal orang yang sangat menyukai kuliner Nusantara lah. Jadi tetap ya. Bagi aku makanan Indonesia tuh tetap yang terbaik lah. Jadi ya mungkin sedikit kesulitannya di situ, walaupun di Philadelphia tuh kayak warung Pendawa dan lain-lain itu banyak.
Jual ya? menjajakan makanan khas Indonesia, ya kalian bisa lah, walaupun ya kalian dapat lah makanan Indonesia, tapi rasa rindu tetap tanah air itu kepada keluarga, teman dan lingkungan sosial itu tuh sulit dihapuskan untuk kalau aku ya, kalau saya ya. Jadi kalau ditanya misalnya ada pertanyaan enak mana Amerika atau Indonesia, untuk sementara di Amerika oke. Tapi untuk waktu yang panjang kalau menurut aku tetap Indonesia yang terbaik lah ya. Garuda di dadaku lah. NKRI ya. Lumayan ini juga ya. Menarik sekali lah ya. Dari foto-foto, video. Ini kan kepo-kepoin juga nih IG-nya nih. Bahkan di channel YouTube-nya ya Musafir Rock and Roll. Keren lah. Apalagi ya tempat-tempat dan yang secara arsitek segala macam gitu kan. Luar biasa lah ya. Keren lah. Untuk foto, untuk video tuh kita yang suka tuh wah gitu. Ya. Dan juga dia mengabadikan di sana channel YouTube dia kan banyakan Amerika nih. Ya bisa dibilang startnya dari situ Le. Musafir Rock and Roll tuh bener-bener aku berani ngonten tuh di New York. Jadi aku boleh bilang Musafir Rock and Roll is New York. Musafir Rock and Roll was born in New York City. Ya itu, karena ya itu Le. Orangnya ya cuek gitu lah. Jadi bikin aku pede Le. Karena aku bukan tipikal orang yang sebenarnya pede untuk ngobrol gitu. Untuk nge-vlog di jalan tuh aku sebenarnya bukan orang yang sangat-sangat tidak pede lah. Itu salah satu yang membuat aku lambat bergerak kurang lebih gitu. Nggak apa-apa lah, namanya proses lah ya. Ya lah Le. Mungkin kalau buat lengkapnya lah ya, kisah-kisah dia di ini bisa ulik di channel YouTube-nya Musafir Rock and Roll. Dan ada beberapa tips-tips dan gimana survive di negara-negara luar kan kayak gitu kan. Ya Musafir Rock and Roll menjadi inspirasi buat Palembang Subkultur nih. Iya, mudah-mudahan ya suatu hari mungkin Palembang Subkultur yang ada di LA kan, siapa tahu kan. Tidak ada yang tidak mungkin kan. Mungkin ya aku yang bakal terbalik menginterview kau Le. Bisa jadi Le. Iya, semoga. Semoga kita bisa di sana. Amin. Mitos dulu lah. Semoga terwujud lah pokoknya. Kolaps ya. Ya, jadi ya untuk teman-teman yang mempunyai mimpi apapun yang positif, pengen kerja di mana, pengen berkarya di mana, pengen kuliah, pengen sekedar jalan-jalan dan lain-lain, saya tetap percaya segala sesuatu yang dihidupkan selama bara api itu tetap dihidupkan, insya Allah terwujud. Amin. Tetap terwujud. Oke. Ngobrolnya ada inilah asik lah. Mungkin kita berikut ada kisah-kisah menarik dan bisa ketemu lagi kita Le ya. Video yang lain ya. Okay. Terima kasih waktunya Le. Sama-sama, mau lihat teh godang. Lihat teh godang tahu juga di Mas ya. Horas.